Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feren Febria Putri, BP 19020003, jurusan D3 Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Dharma Andalas. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal saya yang berjudul Etika dan Standar Pelayanan Konsumen pada PT Pos Indonesia Cabang Padang. Kata pengantar. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyusun karya tulis ilmiah ini dengan sebaik-baiknya, yang berjudul Etika dan Standar Pelayanan Konsumen pada PT Pos Indonesia Cabang Padang. Disusun dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah teknik penyusunan laporan yang diampuh oleh Ibu Dian Hirma SSMM. Besar harapan penulis karya tulis ini dapat menjadi sarana membantu pembaca dalam mencari sumber referensi mengenai pengantar sistem informasi manajemen. Pembaca dapat mengambil manfaat dari karya tulis ini. Pendahuluan yang pertama, latar belakang. Pelayanan yang baik merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Tanpa adanya pelayanan yang baik, suatu perusahaan di bidang jasa akan sulit untuk mendapatkan atau paling tidak mempertahankan pelanggannya. Pelayanan yang diberikan oleh perusahaan di bidang jasa akan menjadi tolak ukur penilaian kepuasan konsumen terhadap perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, peningkatan pelayanan dalam perusahaan jasa bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mesti dilakukan dan berkembang setiap waktu. Penilaian tentang baik tidaknya pelayanan dapat disandarkan pada etika kerja seseorang. Apabila seseorang memiliki etika kerja yang baik, maka secara otomatis akan memunculkan pelayanan yang baik pula. Sebaliknya, apabila etika kerja seseorang tersebut buruk atau tidak baik, maka pelayanan yang dihasilkan akan menjadi tidak baik pula. Hal ini dikarenakan etika berhubungan dengan nilai-nilai hubungan kemanusiaan seperti kejujuran, keadilan, dan cinta kasih. PT Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Bentuk Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan pemerintahan tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum Perum menjadi sebuah perusahaan persero. Ekspansi wilayah pelayanan Pos Indonesia tidak hanya meliputi wilayah Indonesia saja, tetapi juga sudah meliputi dunia internasional. Pelayanan dalam skala internasional ini memungkinkan Pos Indonesia untuk melaksanakan salah satu tujuannya untuk bisa go internasional. Ekspansi wilayah pelayanan Pos Indonesia ini dilakukan dengan menjalani kerjasama dengan badan-badan usaha di negara lain yang berskala internasional. Untuk menghindari keluhan atas pelayanan yang kurang baik dan mencegah kekecewaan pelanggan, PT Pos Indonesia Cabang Padang memberikan pelayanan yang baik dan beretika. Etika mencoba menimbulkan moral dan nilai-nilai hidup yang baik dan benar, agar pelanggan PT Pos Indonesia Cabang Padang tidak berpindah kepada perusahaan lain yang lebih memberikan pelayanan serta etika yang sangat baik diberikan oleh karyawan perusahaan lain. Etika PT Pos Indonesia Cabang Padang juga disesuaikan dengan standar-standar pelayanan yang dibuat oleh PT Pos Indonesia sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Menjalankan etika pelayanan baik tidak hanya akan bermanfaat bagi perusahaan saja, namun juga akan bermanfaat bagi pelanggan yang berhubungan langsung ataupun masyarakat luas dengan karyawan PT Pos Indonesia. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana etika pelayanan pada PT Pos Indonesia Persero Cabang Padang. Yang kedua, seperti apa standar pelayanan pada PT Pos Indonesia Persero Cabang Padang. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dari rumusan masalah dan latar belakang di atas memiliki beberapa tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana etika pelayanan tersebut konsumen PT Pos Indonesia Persero Cabang Padang. Yang kedua, untuk mengetahui seperti apa standar pelayanan pada PT Pos Indonesia Persero Cabang Padang. Yang keempat, manfaat penelitian. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat menambah referensi dalam bentuk informasi dan pengetahuan, terutama bagi masyarakat mereka yang tertarik terhadap permasalahannya pelayanan publik di PT Pos Indonesia Cabang Padang dalam upayanya untuk meningkatkan ilmu pelayanan publik.
Secara praktis, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan langkah-langkah strategis bagi pihak PT Indonesia Cabang Padang dalam upaya peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat yang lebih baik. Metode pengumpulan data. Yang kelima, wawancara. Metode ini dilakukan dengan mencari informasi data dengan cara tanya jawab dan wawancara langsung dengan pelanggan dan juga pegawai khususnya bagi customer service. 1. Observasi. Melakukan observasi secara langsung ke pelanggan perusahaan bersangkutan tentang masalah yang diteliti, di mana sumber data tersebut berada. Yang kedua, studi kepustakaan. Pengumpulan dengan mempelajari buku-buku yang akan dibahas seperti dari buku-buku pengunjung. Sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan. Menerapkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, penelitian, metode penelitian dan sistematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.